bunyi bel. Jadi pada saat bel tidak berbunyi, makanan tidak datang. Itu dilakukan langsung maju. Bisa kan kalau terus yang terus iya jadinya dan itu diulang terus menerus akhirnya anjing yang pertamanya nggak hafal akhirnya karena pengalaman ya pas dia merasa lapar akhirnya pencet bel sendiri tuh gitu akhirnya makan enggak gitu iya sorry. Terus yang ketiga operan itu gimana belajar itu diartikan sebagai pemaksaan. Misalnya gimana? Itu biasanya ada reward sama punishment biasanya. Aku lagi apa? Ayo. Bagus. Apa contohnya? Tugas yang berat dengan reward yang mungkin sepadan, jadi mau nggak mau karena aku butuh uang yang mungkin jadi pengajaran ya kayak saya kasih tugas ke Mbak Ana presentasi ya gitu. Mbak Ana capek udah dari malam sampai message iya baru sampai segini kayak gitu misalnya, tapi pada satu sisi saya sebagai dosen misalnya sebagai tutor gitu memberi kewajiban memaksa istilahnya kayak udah ya sampai sini aja. Terus saya bilang ke Mbak Ana boleh ya ditambahin sampai kegiatan belajar satu selesai, jadi saya selesaiin yang kedua gitu. Kalau tidak mau kan itu pemaksaan kayak maksa istilahnya, tapi dari rewardnya kan apa nilai, nah umpamanya nilainya bagus. Tapi misalnya terus ada hukuman juga Mbak Ana tahu konsekuensinya katanya aku nggak ngerjain nggak selesai berarti nilaiku jelek nanti misalnya gitu. Nah jadinya karena ada sistem ini operan conditioning itu di mana kita belajar mengetahui dari adanya hadiah sama hukuman. Hapus ya. Terus yang B itu belajar kognitif tuh gimana? Di sini tuh diasosiasiin bahwa manusia tuh aktif, manusia tuh berpikir secara nalar gitu, logika gitu loh, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi pokoknya apa misalnya orang lapar itu nggak usah disuruh makan, tapi pasti makan sendiri. Iya, kenapa gitu? Jadi kayak misalnya ya itu tadi orang lapar gitu. Saya lapar tapi nggak punya duit, misalnya beasiswa saya lagi tipis nih akhir bulan gitu kan. Terus tapi saya lapar gitu. Akhirnya kan kita manusia bisa menyelesaikan strategi ya. Gimana ya caranya aku lapar tapi dapat makan banyak, ininya jangan itu ekspor makan berat. bisa. Jadi di sini tuh posisikan manusia tuh aktif untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi misalnya ke asrama teman sebelah nih ada makanan nggak misalnya gitu kita aja. Kalau ini dia kalau lapor itu mungkin dulu kamu supaya gitu. Tolong Mbak Zai. Apa transfer cepet. Kayak dibully. Terus yang keempat tadi pemrosesan informasi dari sikap. Gimana sikap kita pada saat menerima informasi. Itu ada komponen sikap itu kita bisa
dari belajar, dari perasaan atau kognitif kita, gimana kita jadi gimana kita membentuk suatu pengalaman atau merespon itu dari misalnya dari perasaan kita, kayak apa moodnya, terus kita belajar misalnya kita tahu cari informasi, terus kognitif atau melakukan itu kayak mana gitu ya. Terus model sikap multi atribut itu sikap yang mendalami untuk bersikap atau bertindak dari pilihan berbagai atribut atau sifat objek. Misalnya kita bertindak dari pilihan berbagai atribut sifat atau objek. Jadi gimana kita mencari informasi dari atribut dari sifat-sifat kayak tadi vario, kita nyari vario itu ada beberapa ciri gitu. Gimana sikap kita memahami pesan-pesan yang ada di iklan vario gitu ya. Terus pengaruh lingkungan itu kayak gimana kita menerima informasi, kita kaitin sama budaya kita kayak apa, terus budaya, kelas sosial kita gimana, terus kelompok kita mau pokoknya di band gitu, orang-orang teman-teman di band misalnya persuasi kita kayak gini loh, kayak gini aja, atau kebutuhannya apa kayak gitu ya. Terus pengaruh situasi penggunaan dan situasi pembelian atau situasi komunikasi juga kayak tadi situasi pembelian pada saat merasa nggak nyaman sama yang jualan kayak gitu, atau pas situasi penggunaan ternyata pas pakai baju ini wah nggak enak, ini besok lagi nggak beli yang ukuran segini kayak gitu ya. Misalnya kalau nggak beli apa mbak ngantri gitu loh, kayak itu udah dibohongin. Ya, terus ini masuk ke pemrosesan pengambilan keputusan. Kita kalau mengambil keputusan secara umum ini prosesnya ya. Ada pengenalan masalah. Kita tahu masalah kita apa, kita butuh apa. Terus yang pencari, akhirnya kita nyari informasi kan. Terus evaluasi alternatif apa gimana? Evaluasi alternatif itu evaluasi mencari apa? Evaluasi itu apa? Evaluasi. Kayak apa sih namanya? Mengevaluasi. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya mengevaluasi kayak menilai. Menilai habis kita mencari informasi itu kita evaluasi mana yang kita pilih, bisa nggak mempengaruhi gitu. Terus akhirnya habis dievaluasi kita memutuskan jadi beli atau enggak gitu. Atau besok aja skip misalnya, bulan depan deh gitu, soalnya mahal misalnya gitu. Nanti terus itu terus atau terus habis beli kita lakuin evaluasi pasca pembelian untuk kayak menilai akhirnya pembelian jadi kayak evaluasi bagus nggak sih, tapi kita udah beli ini ya, tapi harusnya juga lagi besok kita kayak beli lagi enggak, atau kelautan yang itu lagi enggak, kalau itunya kayak gitu biasanya di pasar tradisional yang kayak gitu. Nah, terus ini tipe pengambilan keputusan konsumen. Itu ada 3 tipe. Gimana si konsumen itu melakukan perluasan pemecahan masalah. Jadi kayak diluasin masalahnya. Jadi kayak nambah cari informasi yang lebih gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Terus kalau yang pemecahan masalah terbatas tuh dia cuma menilai masalah dari satu sisi aja, misalnya kayak tadi yang limited, jadi membatasi biar dia nggak bingung gitu loh. Misalnya ada apa dia denger teman-teman yang dari siapa, tapi